bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan berfungsi untuk komunikasi. Dari sini kita bisa mengidentifikasi bahasa menjadi 3 aspek penting. Yang pertama, bahasa adalah sistem. Artinya, setiap unsur bahasa menunjukkan satu keseluruhan yang terbangun atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya, pada unsur bahasa kata, saya mengambil contoh kata rumah. Kata rumah terdiri atas unsur-unsur huruf, yaitu R, U, M, A, H. Setiap unsur huruf itu saling berhubungan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan sehingga membentuk kata rumah. Inilah yang disebut sebagai sistem yang tentu saja hadir juga di dalam kalimat dan wacana. Yang kedua, bahasa adalah lambang bunyi. Artinya, bahasa merupakan hasil satuan-satuan lambang bunyi, yaitu bahasa lisan yang kemudian dapat dilambangkan secara tertulis dalam bentuk bahasa tulis. Misalnya, kalau saya mengatakan rumah, maka muncul dalam intonasi dan perkataan saya rumah, dan ucapan saya itu bisa dituliskan dalam bahasa tulis yang isinya R, U, M, A, H, rumah. Yang lisan dan yang tulis bisa dilambangkan. Dan dari kata rumah ini kemudian muncul arti yang berarti tempat tinggal. Nah, di sini sebagai suatu lambang tidak ada keterkaitan antara kata rumah dengan merujuk kepada arti tempat tinggal. Hubungan antara kata rumah dengan tempat tinggal ini yang disebut dengan hubungan konvensional karena artinya dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat memaknai kata rumah sebagai lambang yang berarti tempat tinggal. Yang ketiga, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, artinya kita menyampaikan ide gagasan kita menyampaikan ilmu pengetahuan kita, bahkan kita menyampaikan perasaan dan keinginan kita melalui bahasa yang disampaikan kepada orang lain sehingga terjadi komunikasi gagasan antara kita dengan orang lain dan terbangunlah komunikasi. Dari 3 hal ini, kajian belajar bahasa kita fokus kepada bahasa verbal, terutama bahasa tulis. Bahasa tulis yang akan kita gunakan dalam konteks untuk menyampaikan ide gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita, ilmu pengetahuan kita ke dalam sebuah karya tulis. Nah, di sini ada 3 karya tulis yang menjadi orientasi belajar kita. Yang pertama, karya ilmiah. Karya tulis ilmiah ini adalah suatu karya yang menyampaikan ide gagasan terhadap suatu persoalan yang dikaji dalam konteks kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua, karya sastra atau sering disebut atau ada yang menyebut sebagai karya non-ilmiah, yaitu suatu karya yang menyajikan gagasan tentang sebuah persoalan dalam konteks kajian yang imajinatif dengan tujuan untuk mencapai keindahan-keindahan tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan yang ketiga adalah karya ilmiah populer, yaitu suatu karya yang menyampaikan gagasan personalitas seseorang terhadap suatu persoalan
yang dikaji dalam konteks tawaran-tawaran gagasan untuk mengatasi persoalan itu. Nah, kita dikatakan kemudian bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik apabila kita bisa menulis 3 jenis karya itu. Untuk itu, hasil karya tulis yang akan kita tulis merupakan sebuah representasi gambaran atas penguasaan kita terhadap bahasa Indonesia.